Perkenalkan, nama saya Siti Hodijah dengan NPM 20 200 1500 906. Kali ini saya akan membuat video cyber counseling dengan tema karir untuk memenuhi tugas besar teknologi informasi dalam BK. Jadi, cyber counseling ialah salah satu model konseling yang bersifat virtual atau konseling dengan menggunakan jaringan internet. Contohnya dengan menggunakan Zoom, dengan menggunakan Gmeet, dengan menggunakan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan saya Siti Hodijah. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu. Baik, kalau boleh tahu dengan siapa saya bicara? Saya Firya Amanda. Oke, baik Firya. Ada apa menghubungi saya dan ada yang mau kamu bicarakan? Iya Bu, mengenai permasalahan tentang karir saya Ibu. Oke, baik Firya. Firya sebelumnya kesibukannya apa kalau boleh saya tahu? Sekarang kesibukannya mahasiswa di salah satu universitas, terus sekarang lagi sibuk PKL Bu atau magang di satu SD. Oke, baik Firya. Firya seorang mahasiswi di sebuah universitas, kemudian lagi magang juga. Kalau boleh tahu Firya universitas apa? Universitasnya UNJ Bu, Universitas Negeri Jakarta. Oke, dengan program studi? PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, baik Firya. Sebelumnya Firya pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu. Oke Firya. Jadi yang perlu Firya ketahui kalau konseling itu saya di sini sebagai konselor dan tentunya Firya sebagai konseli. Dan dalam konseling ini diharapkan keaktifan Firya untuk menceritakan, untuk menjelaskan permasalahan Firya yang hadapi dan Firya alami. Tentunya Firya nggak usah takut ataupun ragu untuk menceritakannya, karena dalam konseling sendiri ada namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Firya ceritakan, itu akan tetap menjadi rahasia kita berdua. Dan tentunya keaktifan Firya ini juga untuk solusi untuk masalah Firya yang akan hadapi nanti. Sampai sini Firya mau tanya atau ada yang belum Firya pahami? Sampai sini belum ada Bu. Udah paham. Oke, baik Firya. Boleh silakan Firya ceritakan apa yang Firya alami dan masalah apa yang Firya hadapi sekarang ini. Oke, baik. Makasih Bu sebelumnya kesempatan buat ceritanya. Jadi, pertama nih, aku kan sekarang mahasiswi semester 7. Semester 7 itu sibuknya lagi PKL di salah satu SD. Nah, itu lagi masa-masa ini nih Bu, mikir ya, setelah PKL ini, kan PKL kita di SD kan kayak ngerasain tuh Bu, oh ngajar tuh kayak gini ya, oh bagi waktunya kayak gini, terus kayak kesibukan sebagai guru tuh apa aja gitu. Kadang suka kepikiran setelah lulus kuliah nanti itu masih mau lanjut jadi guru atau mau coba karir profesi yang lain gitu Bu. Jadi masih bingung nih mau nentuin karirnya sebagai guru sesuai jurusan atau di luar jurusan lain gitu Bu. Oke, baik Firya. Firya tadi semester 7, Firya juga lagi PKL di sebuah SD. Dan tentunya pasti saya tahu itu sibuk banget pasti kamunya, terus juga ngatur waktunya juga pasti agak sulit. Terus selain itu, Firya mengikuti kegiatan lain nggak di luar kampus ataupun di dalam kampus? Bisa diceritakan secara detailnya? Kalau kegiatan di luar kampus tuh Bu, kalau ini dimulai dari semester 2 atau 3 itu udah mulai nyoba-nyoba organisasi gitu Bu. Mau coba nih, maksudnya gimana sih organisasi di kampus sama di SMA itu beda atau sama gitu. Nah kalau di SMA kan nyoba organisasi kerohanian gitu ya.
kerohanian, terus bagiannya masih di belakang layar kayak ngedesain, ngedit video, terus pokoknya lebih ke arah-arah kreatif gitulah. Nah, di kuliah ternyata nggak jauh-jauh beda sama SMA, milihnya bagian kreatif juga, belakang layar lagi. Terus, jadi orang tuh kayak ibaratnya kalau misalkan branding, mungkin teman-teman sekitar aku udah taunya tuh, oh Virya yang bisa desain nih, oh Virya yang bisa ini gitu. Jadi kalau di organisasi lebih bagian yang belakang layar, atau kalau teman-teman bilang sekarang tuh kayak anak humas. Humas itu yang ngurusin media gitu-gitu. Terus selain itu mungkin kayak nyoba magang-magang kali ya Bu. Nyoba magang di apa ya, kemarin nyoba magang di radio, terus tahu nih gimana proses kreatif di belakang mereka, kayak gimana sih nyusun konten, gimana sih gini-gini. Pokoknya bidang yang Virya tekunin itu atau yang Virya suka sih emang di bidang kreatif gitu Bu. Oke, baik Virya. Jadi tadi Virya sudah menjelaskan kegiatan Virya. Virya aktif dalam mendesain, khususnya yang kreativitas. Virya juga pernah magang di radio tadi ya. Iya. Terus Virya juga lumayan padat ya dari semester 2 dari organisasi, magang dan lain-lainnya. Virya selama ini dalam menjalankan organisasi, magang maupun PKL, Virya merasa enjoy dan happy nggak? Pertama mungkin enjoy dan happy itu lebih ke bagian yang Virya sukain ya, Bu. Terutama kayak bagian kreatifnya. Virya suka banget kalau misalkan udah ditanya, ada ide apa nih, terus gimana cara ngevisualisasiinnya. Virya lebih suka bidang kayak gitu. Nah, kalau untuk PKL ini mungkin enjoy-nya itu kalau udah ketemu anak-anak kali ya, Bu. Kalau untuk ngubek-ngubek nyari materinya, terus ngurusin RPP-nya gitu-gitu, terus bagi waktu sama kuliah juga. Soalnya sekarang masih ada mata kuliah kan, Bu. Jadi selain PKL masih ada kuliah online dan offline ke kampus gitu. Jadi bagi waktu itunya yang bikin gak enjoy. Cuma kalau untuk bagian desain, bagian kreatif itu Virya enjoy karena itu hal yang Virya sukain gitu, Bu. Oke, baik Virya. Saya memahami apa yang kamu rasakan tentang permasalahan kamu. Kamu banyak juga kegiatan, tapi kamu masih mengkhawatirkan kira-kira pekerjaan aku nanti nih akan sejurus nggak dengan jurusanku. Terus juga kegiatan yang aku jalanin ini akan ada nggak sih berpengaruhnya akan masa depanku, begitu bukan? Iya, betul banget, Bu. Nah, sampai di sini Virya sudah cukup memahami permasalahan Virya. Jadi ada yang lebih lanjut gak nih? Kekhawatiran Virya tadi selain setelah kuliah ini jadi apa atau bagaimana? Bisa diceritakan secara detailnya? Oke, mungkin permasalahan yang kayak sering Virya temuin ya, Bu, atau Virya alamin. Seringnya tuh kan kita umur-umur 20-an tuh ya, Bu, suka kepikiran kayak ngeliat temen nih, misalkan, oh dia jurusan ini bisa ya kerja di bagian ini. Terus kalau misalkan kita lihat Twitter atau lihat kesuksesan orang lain, kita tuh mikir, oh ternyata di bidang ini gajinya gede ya. Ternyata di jurusan yang gue ambil kayak guru, itu gajinya nggak seberapa ya. Kadang kan umur-umur segini masih mikir, oh gue mau gajinya yang segini gitu. Kita tuh mikir kerjaan cuma gaji doang. Jadi suka kepikiran pengen ganti atau nyobain karir di luar jurusan yang Virya ambil, misalkan guru. Terus Virya sering banget kepikiran permasalahannya itu intinya adalah eh memilih karir sesuai jurusan atau enggak gitu Bu. Jadi sering kepikiran sih kalau orang mungkin orang bilangnya sekarang eh lintas apa ya, switch karir kali ya Bu. Mungkin harusnya karirnya jadi guru, tiba-tiba dia switch jadi digital marketing atau misalkan jadi desain grafis gitu-gitu. Jadi permasalahannya itu Bu, antara mau tetap jadi karir yang sesuai jurusan atau Virya pilih di luar jurusan gitu. Oh, oke, baik. Jadi Virya juga mempunyai kekhawatiran tentang planning masa depan ya. Ya Yang betul. saya lihat, yang saya pahami dari dengar dari cerita Virya ini, Virya masih merasa ketertinggalan dengan teman Virya. Benar? Iya betul, suka lihat Kemudian, minder-minder gitu ya Bu?
Iya, benar. Kemudian Virya juga mengalami ketakutan bakal ke depannya gimana, apakah Virya mau switch karir atau mau gimana atau gimana. Pokoknya masih tanda tanya yang Virya hadapi ini. Di samping teman-teman yang juga sudah pada berprogres tentunya ya. Ya betul Bu. Baik Virya, yang kamu hadapi sekarang ini ialah quarter life crisis, di mana ya proses ini benar-benar usia 20 tahunan atau usia 30 tahunan awal benar-benar mengalami ini untuk mencari proses jati diri. Perasaan yang mereka hadapi juga sama, khawatir, ketakutan tentang masa depan pastinya. Entah itu dari karir, entah itu sosial, ataupun ekonomi. Kemudian kalau boleh tahu, Virya benar usianya sekitar 20 tahunan ya? Iya, sekarang masih 22 tahun, Bu. Oke, baik Virya. Dan itu wajar sekali sih untuk dialami quarter life crisis ini karena emang setiap manusia mengalami quarter life crisis ini. Ini belum tentu tidak baik, ini baik untuk progres Virya ke depannya. Kenapa? Karena Virya berarti memikirkan masa depan dengan teliti tentunya, pasti dengan perhitungan juga. Jadi menurut Virya ini, Virya udah tahu nih, saat ini Virya menghadapi quarter life crisis. Gimana sih menurut Virya cara menghadapi quarter life crisis biar tidak semakin ketinggalan dengan teman, terus Virya juga balance antara hobi Virya dan keahlian Virya yang Virya miliki. Tadi kan Virya udah cerita, Virya ini termasuk senang yang dengan kreativitas. Jadi menurut Virya gimana caranya Virya tetap ngebalance antara apa yang Virya bisa dengan apa yang Virya sekarang sedang jalani. Oh, gimana cara Virya ya, Bu? Iya, benar. Menurut Oke. kamu gimana caranya kamu agar tetap balance? Oh, kalau menurut Virya sendiri buat balance itu sebenarnya kalau kata orang ada mungkin ikigai ya Bu. Jadi kita tuh punya hal yang kita sukain sama punya hal yang kita digaji gitu. Mungkin kalau orang ada yang bilang kerjanya lewat passion. Jadi dia hobi yang digaji gitu. Nah, sedangkan banyak juga orang yang ternyata nggak gampang di bidang itu gitu. Misalkan dia suka desain grafis, tapi ternyata dia rezekinya atau kerjaannya di bagian akuntansi atau di bagian guru gitu. Jadi buat ngebalance mungkin kalau kata guru-guru sekarang banyak yang ngasih saran jangan jadi guru aja, tapi coba deh skillnya digunain mungkin jadi content creator atau mungkin dia nyambi part time atau freelance. Jadi skillnya itu tetap bisa dipakai. Nah cuma yang kerjaannya utamanya sebagai guru tetap jalan gitu Bu. Jadi ibaratnya biar balance seperti itu sih Bu, mungkin nyoba freelance atau nyoba hal-hal lain jadi biar skill yang dimilikinya nggak hilang gitu aja. Kalau Virya sih menurut Virya begitu Bu. Oke, baik. Jadi tadi menurut Virya, solusi Virya buat balance itu mencoba berbagai skill baru, terus mencoba berbagai hal baru ya intinya. Jadi menurut Virya selain itu, kemudian untuk mencapai ketertinggalan dengan teman nih, gimana menurut Virya? Tadi kan ada rasa khawatir juga yang Virya hadapi. Kalau ketertinggalan sebenarnya Virya termasuk orang yang ya udah gitu kalau temen dapat sesuatu oh alhamdulillah itu good for mereka, good for them. Terus Virya palingan cuma ngambil sisi positifnya kayak oh dia udah sampai sini loh titiknya. Dia udah lulus, terus dia mungkin ada yang langsung kerja, ada yang nyoba S2, terus ada yang nyoba karir di luar jurusan mereka. Jadi ngambilnya tuh positifnya kayak oh kalau dia udah begini ya udah gue fokus sama apa yang bisa gue kerjain di sekarang ini gitu. Jadi gitu sih Bu, kalau keterlambatan mungkin termasuk yang mindernya itu soal ini kalau oh mereka bisa cepet ya gue kok lambat palingan ya udah paling nanya-nanya gimana sih kemarin ngejalaninnya kok dia bisa skripsinya cepet terus gimana sih dia bisa ngejalanin kerja sambil kuliah jadi sering lebih nanya-nanya sih Bu caranya lebih nanya gimana pendapat mereka biar bisa sama kayak gitu bukan yang kayak oh gue harus cepet-cepet juga nih kayak mereka enggak sih. Baik, Virya.
Jadi menurut ibu itu bagus loh. Kamu tuh nggak merasa ketertinggalan, tapi kamu introspeksi diri. Kemudian juga kamu tadi mau nanya-nanya sama teman kamu, berarti kamu ada rasa mau berjuang, Mm-mm. mau gimana nih caranya supaya kita juga sama dalam artian dengan kecepatan kita masing-masing kan. Dan menurut ibu itu juga merupakan suatu langkah yang bagus dan besar dalam hidup. Karena apa? Karena kalau misalnya kita gini-gini aja, kan kita juga pasti ketinggalan kan sama teman-teman kita yang lain. Jadi Virya udah tahu cara ngadepinnya. Virya bisa sharing sama teman, terus Virya bisa introspeksi diri, terus Virya juga ibu rasa Virya lebih ke rasa syukur yang Virya miliki daripada rasa insecure yang Virya miliki. Itu merupakan suatu hal yang besar juga yang patut kita syukuri ya, mempunyai rasa syukur terhadap diri. Selain itu Virya ada nggak kira-kira yang Virya masih pikirin atau Virya yang masih ganjel di hati Virya yang belum Virya ceritain ke ibu? Mungkin, oh masih tentang karir ya Bu? Masih tentang karir kan Bu? Boleh. Suaranya agak delay gak Bu? Apa udah jelas? Oh iya, iya tadi sedikit jaringan ya. Ya, Sekarang sudah jelas. baik. Kalau masalah yang belum dikasih tahu ke ibu mungkin apa ya? Oh ini, menentukan apa sih yang mau dijalanin setelah kuliah gitu. Kan sering banget Bu nemu di Twitter kayak oh pekerjaan misalkan digital marketing, terus yang lagi hits-hits sekarang itu Bu digital marketing, terus data scientist, terus SEO atau CEO website, terus desain grafis segala macem banyak pekerjaan-pekerjaan yang lagi hit sekarang. Nah, kalau Violet ini sering susah nentuinnya Bu. Sebenarnya mau di bidang apa sih yang mau dicoba hal baru gitu. Kan orang misalnya nentuin, oh gue mau nyoba SEO website, oh gue mau nyoba digital marketing. Kayak fokus salah satu aja kan. Nah, kalau Violet susah banget Bu nentuinnya kayak, oh gue mau nyoba nih SEO website, oh gue mau nyoba nih ikut les desain grafis gitu. Jadi susah banget nentuin apa sih yang mau dicoba gitu. Jadi kayak semua pengen dicoba, akhirnya nggak ada yang fokus dan akhirnya nggak ada yang mateng ilmunya gitu Bu. Jadi cuma setengah-setengah doang. Itu Bu masalahnya. Oke, baik, Virya. Jadi Virya ini masih sulit menentukan ke depannya mau pilih keahlian apa yang Virya mau tekuni ya. Iya betul. Jadi Virya coba, Virya punya tujuan nggak dalam hidup ini? Punya. Punya, oke. Baik, tujuan Virya itu apa sih sebenarnya setelah lulus kuliah selain cepat cari kerja ini? Nah, Virya tuh biasanya kalau orang ngomong visi misi ya Bu. Visi misinya mungkin emang Iya, nggak terlalu muluk-muluk. Orang kan tuh cuma pengen banyak belajar hal baru sama apa ya, pokoknya dari SMP atau SMA ya suka banget nyoba, oh misalkan ada dunia digital marketing nih, oh gue mau nyoba nih, terus oh ada ini, mau nyoba. Nah akhirnya jadi semua skill itu cuma setengah-setengah Bu dipelajarinya. Kayak dulu pengen banget belajar grammar, terus tiba-tiba ada lagi belajar ini, belajar itu, jadi semua tuh cuma setengah-setengah. Nah, jadi tuh Virya suka, udah itu kayak penyakit lama gitu Bu, susah banget nentuin apa sih yang pengen difokusin gitu. Jadi kalau tanya tujuan hidupnya paling kan pertama mungkin satu kerja dan bisa bermanfaat buat keluarga dulu, baru buat orang lain. Itu tujuannya sih. Jadi emang kalau goals tersendiri tuh nggak ada Bu, salahnya di situ. Virya, jadi kayak nggak ada goals jarak jauh, goals terdekat apa gitu. Yang penting orangnya tuh kayak ngalir. Oh gue kuliah nih, gue harus fokus sama kuliah, terus gue kelar, habis itu kerja, habis itu yang coba yang lain gitu. Jadi fokusnya cuma saat ini aja, nggak ke depannya. Gitu, Bu. hmm, hmm. Baik-baik Virya, saya memahaminya. Jadi mulai sekarang coba kamu bisa tulis di note ataupun diary ataupun dimanapun itu, kamu tentuin jangka panjang kamu. Misalkan dalam 1 sampai 5 tahun ini, keahlian apa sih kira-kira yang kamu mau? Kemudian kedua, jangka panjangnya udah nih kamu buat, misalkan kamu punya 5
goal atau 5 tujuan. Nah, dalam 5 tujuan ini kamu persempit lagi gimana caranya kamu untuk mencapai itu. Misalkan kamu mau mempelajari hal baru yang kamu tekuni nanti ke depannya ialah digital marketing. Berarti kamu tulis digital marketing. Tahap-tahapannya itu apa sih untuk menjadi digital marketing yang baik? Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Kemudian habit apa yang harus saya lakukan? Habit apa yang harus saya bangun nantinya? Terus kemudian setelah itu baru Virya setelah menentukan jangka panjang jangka pendeknya, Virya juga dapat nentuin visi dan misi selanjutnya atau tujuan Virya untuk yang lebih jelasnya. Apakah Virya sudah mempunyai jangka panjang jangka pendek? Oh, goals jangka panjang, jangka pendek ya, Bu? Iya, benar. Belum ada, Bu. Jadi cuma palingan mungkin sekarang baru nerapin kayak kan orang bilang kalau mau sesuatu harus ditulis ya, Bu. Jadi biar jelas nih kemauannya apa. Jadi kita harus nentuin dulu. Nah, itu baru mau dicoba sih, Bu. Mau nyoba nerapin apa sih yang mau dipelajarin berikutnya gitu. Nah, tadi Virya juga sudah jelasin ya. Jadi Virya udah tahu nih caranya kalau tidak bisa fokus dengan kemampuan banyak kan kemampuan, tapi Virya masih terombang-ambing nih mau tekunin yang mana. Jadi Virya tadi pertama tulis dulu kan tujuannya. Kemudian apa lagi? Kedua, palingan risetnya tuh kayak oh gimana sih review orang-orang yang udah kerja di bagian itu. Terus gimana sih? Oh, salary-nya segini. Oh, beban kerjanya gini. Palingan kedua riset, Bu. Oke, baik. Jadi yang Ibu pahami dari cerita Virya tadi melakukan ditulis dulu kan. Virya menentukan tujuannya. Kemudian Virya melakukan riset. Itu juga sudah tahapan bagus yang Virya yakini. Kemudian tadi juga Virya udah ceritain tentang kegiatannya, organisasi dan lain-lain. Sejauh ini Virya merasa happy. Terus Virya kira-kira dari apa yang Virya lakukan dari semester 2 sampai semester 7 sekarang, ada nggak manfaatnya untuk Virya? Ada nggak yang Virya dapetin dalam hidup Virya ini? Manfaat yang tadi udah Virya kerjain gitu ya, Bu? Iya, benar. Manfaatnya paling berasa tuh mungkin brandingnya ya, Bu. Jadi kalau teman-teman mungkin kan kalau dibilang si paling humas atau si paling desain gitu. Jadi mereka tuh tahu oh udah kalau humas udah si Virya aja misalkan gitu. Oh si Virya bisa tuh gini-gini. Jadi tuh branding kita tuh dikenal sama teman gara-gara organisasi seperti itu, Bu. Oh berarti udah serahin aja ke Virya. Jadi pertama manfaatnya itu personal brandingnya. Kedua lebih gampang cara koneksi atau cara berbicara sama orang lain ya, Bu. Mungkin kalau di teman-teman mikir oh, organisasi kayaknya kumpul-kumpul doang deh, cuma ketemu sama orang-orang baru. Tapi ternyata tuh koneksi dan cara kita berbicara sama orang lain itu kebentuk dari organisasi juga atau sama pengalaman-pengalaman magang, kita kenal sama orang lain. Terus mereka tahu nih sifatnya, oh ternyata sistem kerjanya kayak gini ya, oh ternyata lingkungan orang-orangnya kayak gini, terus cara kita tahu pengalaman mungkin diperlakukan tidak baik, itu dari pengalaman-pengalaman tersebut tuh termasuk manfaat yang bisa Virya ambil sih, Bu. Seperti itu. Baik, baik. Jadi Virya tadi juga sudah menjelaskan manfaat yang Virya dapat dari kegiatan yang sudah Virya ikuti. Jadi kira-kira Virya masih ada rasa khawatir nggak? Tadi kan Virya udah tahu nih, kira-kira keahlian apa aja yang Virya harus tekuni. Kemudian Virya juga udah dapat branding nih. Branding itu menurut Ibu tuh sangat penting. Jadi buat kedepannya itu juga bisa digunakan untuk karir kita nantinya. Kemudian tadi juga kegiatan yang Virya mau tekunin juga lumayan banyak dan Virya sudah bisa mau menentukan yang mana. Tadi Virya dengan cara ditulis dulu. Kira-kira ada nggak rasa khawatir lagi atau khawatirnya berkurang dari skala 1 sampai 10? Rasa khawatirnya sebelum kita memulai konseli dan setelah konseli bagaimana?
Sebelum konseling ini khawatir tentang karir tuh 7/10 Bu. Nah setelah konseling ini Firya tuh jadi tahu kan tadi saran ibu kita harus nulis, kita harus nentuin goals jangka panjang, jangka pendek. Pokoknya tekunin, fokusin apa yang mau dicoba. Jadi tuh akhirnya nggak khawatirnya tuh kalau semakin tinggi berarti angkanya semakin tinggi berarti semakin khawatir atau gimana Bu? Iya, benar. Kalau semakin tinggi berarti semakin khawatir. Oh berarti sekarang berkurang deh Bu jadi 5/10 setelah konseling ini. Oke, baik Firya. Jadi tadi Ibu simpulkan dulu ya. Jadi Baik. Firya tadi mulanya khawatir, kira-kira pekerjaan nanti ini apa nih setelah kuliah. Terus switch pekerjaan gitu. Soalnya kan Firya dari guru, tapi sukanya yang kreatif kan. Karena sering juga kegiatan dengan berhubungan dengan humas ataupun yang edit-edit desain. Tadi Firya juga sudah menentukan nih, Firya harus tentukan gimana keahliannya. Terus juga tahapan terhadap teman kita yang lebih unggul daripada kita. Dan Firya juga kemukakan. Firya tadi tidak terlalu mau membalap ataupun mengikuti banget, tapi Firya jalan dengan kecepatan Firya sendiri. Tentunya Firya juga introspeksi dengan keahlian Firya yang sangat bagus menurut Ibu. Dan kira-kira ada yang kamu mau sampaikan lagi? Untuk disampaikan lagi mungkin apa ya Bu? Kalau dari Firya kayak sudah cukup Bu yang Firya mau sampaikan ke Ibu. Oke, baik. Jadi tadi Ibu lanjutkan ya, simpulan Ibu. Jadi kamu, kekhawatiran kamu juga sudah berkurang, kamu tahu tadi cara penyelesaiannya, kamu harus buat goals, jangka panjang maupun jangka pendek, kamu juga harus mempunyai tujuan yang jelas pastinya, dan menurut pesan Ibu, jangan takut untuk mencoba hal baru, apapun itu, walaupun misalkan bertentangan dengan jurusan kamu, jangan ragu untuk mencoba. Dan sampai sini, kira-kira Firya sudah paham dan mengerti? Sudah Bu, alhamdulillah sudah paham. Oke, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya saat ini, Firya? Rasanya saat ini sudah lumayan lega Bu, karena udah ngeluarin unek-unek di kepala. Selama ini mikir kayak gimana, terus ternyata ibu sarannya juga ngebantu banget biar Firya nggak overthinking terus gitu Bu. Oke, baik Firya. Alhamdulillah kita akhiri konseling ya. Sebelumnya, kalau misalkan Firya mengalami suatu permasalahan lagi atau terkendala dalam kuliah, Firya tahu siapa yang Firya hubungi. Firya dapat menghubungi ibu tentunya. Dan kita akhiri mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik Firya. Kita akhiri konseling ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.